Bab 1495. Mencari ingatan. Garis formasi pun pelan-pelan bergetar, lalu muncul sinar cahaya yang cantik. Sinar cahaya ini pun pelan-pelan membentuk menjadi pilar, membubung tinggi ke langit, lalu memisahkan formasi ini dengan dunia luar. Alam pun menerima reaksi yang sama, reiki langit bumi pun bermunculan, bagaikan arus air mengalir dan berkumpul ke dalam formasi. Di dalam formasi, kabut asap pun mulai menjadi tebal. Eric Kin juga panik setelah muncul kabut asap. Kesadaran dirinya menjadi sangat sensitif. Apakah ini adalah keajaiban dari formasi langit fusi? Di dalam pola pikir yang sensitif ini, Eric Kin pun memikirkan pertanyaan yang ditemui saat membina, dan sangat ajaib, dulunya yang susah mendapat jawaban, saat ini dengan mudah menemukan jawaban. Ini pun hanya menyerap sedikit, andai saja secara mandiri menyerap kabut ini, kesadaran akan setajam apa. Eric Kin pun merasa kagum, formasi langit fusi yang sangat rahasia di tanah leluhur keluarga Kin ini ternyata memiliki efek yang menakjubkan. Mulai fokus, Eric Kin menggerakkan teknik, menyerap kabut dan sinar cahaya yang ditimbulkan oleh formasi ini. Eric Kin pun merasakan pergerakan reiki menuju ke kepalanya. Satu pilar cahaya dari kepala Eric Kin membubung tinggi ke langit. Di saat itu juga, kesadaran Eric Kin seketika meningkat berkali-kali lipat. Perasaan ini, seperti dirinya sudah menelan pil dewa, kultivasi seketika meningkat, memiliki kekuatan yang seharusnya bukan miliknya. Tapi, tentu saja, kekuatan seperti ini adalah menghabiskan tenaga diri sendiri, setelah berakhir pasti akan menerima efek sampingnya. Di saat kesadaran terbuka, Eric Kin merasakan rasa perih, sepertinya ini adalah akibat negatif dari penggunaan formasi ini. Tapi, kali ini harus menggunakan batu jiwa yang disarankan Warren Kin kepada dirinya. Eric Kin juga tidak menghabiskan waktu, mengeluarkan 9 butir batu jiwa, melayang di udara, mulai menyerap kemelekatan jiwa yang ada di butir pertama. Dengan menyerap kekuatan kemelekatan jiwa, tidak hanya bisa menahan kerusakan kerohanian diri sendiri, juga bisa dalam waktu singkat meningkatkan kekuatan reaksi kerohanian. Karena, satu butir batu abadi kuno melampaui 100.000 poin kontribusi keluarga. Dan 100.000 poin kontribusi ini, bisa tinggal 1 harian di dalam ruang giok darah. Menyerap kemelekatan jiwa yang ada di dalam batu mutiara, rasa pedih ini pun pelan-pelan menghilang. Dan juga bisa merasakan, kesadaran dirinya meningkat hingga titik klimaks. Eric Kin pun terus bergerak, mulai mencari ingatan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui. Pegunungan Liantian dan kolam pencucian naga. Kehidupan ratusan ribu tahun Master Abadi Rui, di dalam kesadaran Eric Kin pun mulai muncul dengan cepat. Hal yang paling penting sekarang bagi Eric Kin adalah mencari informasi dua hal ini, tapi di saat dia menemukan benda-benda yang berharga, Eric Kin juga tidak melewatinya, melainkan mengingat posisi ini di dalam ingatannya. Karena, penggunaan formasi langit fusi ini sangat langka, dan batu jiwa semakin dipakai akan semakin berkurang, oleh karena itu, tidak boleh menyia-nyiakannya. Bentuk luar pegunungan Liantian ini sangat aneh, pegunungan ini menjulang tinggi, dan pemandangan sepertinya dilihat sekilas juga bisa mengenalnya. Tapi kolam pencucian naga, sebenarnya tempat yang bagaimana? Eric Kin sambil melihat ingatan Master Abadi Rui, sambil berpikir. Membaca semua kitab kuno yang ada di Paviliun Sutra Keluarga Kin, dirinya juga tidak menemui penjelasan atau posisi yang berhubungan dengan kolam pencucian naga. Sepertinya meskipun di zaman kuno, kolam pencucian naga ini juga sangat misterius. Sepertinya, di antara dua informasi ini, pegunungan Liantian lebih mudah untuk dicari. Waktu terus berjalan, ingatan yang ditinggalkan oleh Master Abadi Rui sangat banyak dan kacau. Batu jiwa pertama pun habis terkuras. Rasa perih itu kembali muncul, Eric Kin segera menyerap batu yang kedua.
Eric Kin terus mencari, dia tidak memerhatikan, ada secercah reiki putih yang polos, di saat dia sedang dengan cepat mencari ingatan Master Abadi Rui, melalui pelipis kepala mengalir masuk ke sekitar formasi. Semuanya, kita adalah orang yang sudah mendekati kematian, bisa masuk ke dalam formasi ini, seharusnya juga hanya satu kali kesempatan ini saja, harus baik-baik memanfaatkannya. Di sekitar formasi, Senior Sing sedang menyemangati semua orang. Formasi langit fusi diaktifkan, kabut putih dan sinar cahaya yang pertama muncul, tentu saja khusus untuk Eric Kin, mereka beberapa senior, sampai saat ini masih belum mulai menyerap. Iya, kita semua sudah terlalu tua, masuk ke dalam formasi langit fusi belum tentu bisa membantu, kata seorang senior tua sambil menghela napasnya. Yang paling penting, kita harus mencobanya, lagi pula tinggal di sini juga mati, tapi dengar-dengar orang yang masuk ke dalam formasi langit fusi ini, dari 10 orang bisa 1 orang yang menerobos fase, dan hidup beberapa tahun lagi. Senior Yue tertawa paksa dan berkata, kalian harus semangat, mungkin aku sudah tidak ada kesempatan lagi. Senior Yue jangan berkata demikian. Iya, kita harus berjuang bersama, kata Senior Sing. Meskipun segerombolan orang ini di depan hadapan orang luar kelihatan seperti sudah sangat bebas leluasa menghadapi kematian. Tapi sekarang di sini juga tidak ada orang luar. Dalam hati mereka juga mengerti, ingin mencari jodoh kesempatan dalam formasi langit fusi ini, peluang sangat kecil. Mungkin, ini adalah perjuangan terakhir sebelum meninggal. Sebenarnya dalam hati beberapa orang dari mereka, sudah tidak berharap bisa menerobos fase lagi. Setelah kabut mulai menguap, Eric Kin sudah menyerap cukup, kabut putih ini pun pelan-pelan menyebar ke Senior Sing dan lainnya. Semuanya, mari kita mulai. Kalian lihat, di atas kepala penatua itu, sudah muncul pilar cahaya membubung tinggi. Ini bertanda dia sedang sekuat tenaga menggerakkan kerohanian, berkomunikasi dengan langit bumi. Kita juga harus berjuang sekuat tenaga. Karena waktu mendesak, Warren Kin dan Paman Rui tidak sempat memperkenalkan Eric Kin. Oleh karena itu, Senior Sing dan lainnya mengira, orang yang duduk di dalam tengah formasi yang diselimuti kabut adalah seorang penatua senior keluarga. Tenang saja, lebih baik kita bertanding, siapa yang bisa bertahan lebih lama, kata Senior Yue. Menggunakan formasi berkomunikasi dengan langit bumi, bukan tidak ada batasan. Asalkan Reiki bergabung dengan kabut putih, maka kerohanian semua orang akan mulai menerima efek samping. Waktu semakin lama rasa sakit akan semakin kuat. Jadi, siapa yang bisa bertahan lama, ini tergantung kegigihan masing-masing. Boleh juga, mari kita bertanding, ditambah dengan penatua senior yang berada di tengah formasi. Meskipun kita tidak sehebat dia, tapi dia mulai lebih awal, kita juga tidak boleh kalah terlalu banyak dari dia. Semua orang pun sepakat, lalu diam tidak berkata, mulai fokus mendalami dan berkomunikasi dengan langit bumi. Satu persatu pilar cahaya dari pelipis membubung tinggi ke langit, sama seperti Eric Kin tadi. Terlelap di dalam kondisi ini, pemahaman terhadap langit bumi meningkat berkali-kali lipat, tapi rasa perih ini juga semakin terasa. Membuat kerohanian para senior tua keluarga merasakan kesakitan bagaikan ditusuk-tusuk jarum dan digerogoti cacing racun. Semakin bertahan, maka akan semakin sakit. Pelan-pelan, beberapa pilar cahaya yang ada di atas kepala senior tua pun mulai redup. Termasuk Senior Sing. Kenapa ini? Kalian manusia tua, masa sekarang sudah tidak tahan? Senior Yue melihat kondisi ini, pun mulai sengaja menyindir. Diam, aku hanya mendadak tidak bisa merespons. Senior Sing menguatkan diri, pilar cahaya yang ada di kepalanya pun kembali bersinar. Mereka ini, di hari biasa sering saling menyindir, saling meremehkan, jika dirinya yang pertama tumbang, akan sangat memalukan.
Dan senior tua lain juga memiliki pemikiran yang demikian. Kalian jangan kalah dari senior itu, dia memiliki kultivasi yang lebih tinggi, seharusnya menerima rasa sakit yang lebih kuat. Tapi cahaya di atas kepalanya malah sangat stabil. Ini berarti senior ini masih berjuang bertahan, kata senior Yue sambil menunjuk Eric Kin yang berada di dalam kabut putih. Andai saja sekarang kita menyerah, ini menandakan kita semua adalah orang yang tidak berguna. Bersambung.